Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan masuk kepada bagian terakhir dari bab ini. Ini merupakan materi kita yang paling terakhir dari semua bab. Oleh karena itu, perhatikan dengan cara seksama. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang reaksi pembatas. Dan yang kedua adalah kita akan belajar tentang garam hidrat. Yang pertama adalah reaksi pembatas. Perhatikan soal berikut. 2A tambah B menjadi A2B. Dari soal ini kita dapat ketahui bahwa perbandingan koefisiennya adalah antara A dengan B adalah 2:1. Kalau di bab sebelumnya kita hanya tahu salah satu bagian, misalkan A saja, misalkan kita dapatkan di sini kalau yang minggu kemarin A-nya 3 mol. Maka B-nya kita bisa hitung dari 1/2 dikali 3 mol. Sedangkan A2B karena di sini koefisiennya juga 1, sama juga berarti A2B perbandingannya adalah 1/2 dikali 3 mol. Ya, 2 ini adalah koefisien dari A yang sudah diketahui molnya. Namun, pada bagian reaksi pembatas, pada umumnya yang diketahui, misalkan ini dengan soal yang sama, 2A ditambah B menjadi A2B, mol yang diketahui di sini adalah kemudian misalkan di sini A-nya adalah 4 mol, B-nya juga 4 mol. Jadi perhatikan ada 2 zat yang diketahui molnya, yaitu A dengan B. Bagaimana kemudian kita dapat menentukan reaksi ini? Caranya adalah kita harus menentukan dulu reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah zat yang terlebih dahulu habis pada suatu reaksi. Caranya sangat mudah sekali untuk menentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas kalian bisa hitung dari mol dibagi dengan koefisien yang paling kecil. Ingat, paling kecil. Dari sini kita dapatkan untuk A, mol bagi koefisien paling adalah 4 mol bagi koefisiennya dibagi 2, sehingga dapatnya 2. Sedangkan untuk B, mol bagi koefisiennya 4 dibagi 1, jadi 4. Dari sini kita ketahui bahwa A punya mol per koefisien yang lebih kecil, sehingga dapat dipastikan A adalah zat yang habis. Kalau dia zat yang habis, kita buat biasakan mula-mula seperti ini. Nah, ini reaksi, lalu kita buat sisa, selalu buat grafis seperti ini. Karena di sini habis berarti 4 mol juga. Sesuai perbandingan koefisien, kalau di sini 4 mol, maka B yang bereaksi 4 kali 1 koefisien B bagi 2. Dapatnya di sini 4 kali 1/2 mol. A2B juga patokannya dari 4 mol, 4 kali 1/2. 4 kali 1/2 mol. Sehingga A-nya tadi habis, B-nya 4 dikurang 2 mol dapat 2 mol. A2B terbentuknya adalah 4 kali setengah mol, dapatnya 2 mol. Kita lanjutkan kepada contoh soal yang kedua. 14 gram nitrogen bereaksi dengan 3 gram hidrogen menurut reaksi N2 tambah H2 menjadi NH3. Dan di sana dikatakan reaksinya belum setara. Tanda panah bolak-balik ini menyatakan reaksi ini berjalan bolak-balik sebenarnya. Nah, tapi untuk di sini yang ditanyakan adalah A, reaksi pembatas, B, massa NH3 dihasilkan, C, massa zat sisa, D, volume NH3 dihasilkan. Untuk dapat menjawab soal ini, maka yang pertama kita harus setarakan dulu reaksinya, yaitu N2 tambah H2 menjadi NH3. Oke, dari sini kita dapat setarakan NH3-nya ini 2 koefisiennya, H2-nya 3. Ya, nanti kalian coba bagaimana menyetarakan, ini sudah Bapak ajarkan. Lalu kita hitung mol masing-masing.
mol N2. Di sini memang kalian bisa lihat di tabel periodik, N itu AR-nya adalah 14, H itu 1. Sehingga mol N2 sama dengan gram N2, yaitu 14 gram per mR N2. N-nya 2, 2 kali 14, 28. Dapatnya setengah. Sedangkan H2, molnya adalah mol H2, masanya di sana 3 gram per mR H2. H2 itu mR-nya adalah 2, sehingga dapatnya 1,5. Gitu ya, 1,5 mol. Lalu untuk menentukan reaksi pembatas, kita bagi mol masing-masing dan koefisien masing-masing. Kita cari paling kecil. Ini 0,5, koefisiennya N2 adalah 1. Sedangkan H2 yaitu 1,5, koefisiennya adalah 3. Ternyata sama-sama semuanya 0,5. Kalau sama-sama 0,5 hasilnya, maka bisa kita katakan bahwa semuanya adalah reaksi pembatas. N2 dan H2 adalah reaksi pembatas. Sehingga kita bisa menggunakan siapapun, baik N2 maupun H2 sebagai patokan perhitungan. Oke, kita akan coba menggunakan N2 sebagai patokan perhitungan. Buat mula-mula reaksi sisa, N2-nya tadi kita sudah dapatkan 0,5 mol, H2-nya 1,5 mol. Karena N2 habis 0,5 mol, H2-nya berarti 0,5 dikali 3 bagi 1 dapat 1,5 mol. NH3 terbentuknya 0,5 kali 2 bagi 1 dapat 1,0 mol. Sehingga di sini semua habis, di sini terbentuk 1 mol. Dari sini kita dapat massa NH3, masanya berarti mol NH3 kali mR NH3. Mol NH3-nya 1 mol, ya. Lalu mR NH3 itu 17, dapatnya 17 gram. Itu jawaban untuk B. Untuk C, massa zat sisanya tidak ada sisa. Sisanya 0 gram. Sedangkan untuk D, volumenya adalah mol dikali STP. STP itu 22,4 liter per mol. Sehingga dapat 1 kali 22,4 liter dapat 22,4 liter. Untuk contoh soal yang ketiga atau yang terakhir, 2 gram hidrogen dan 22,4 liter gas oksigen pada kondisi STP. Perhatian kondisi STP. Dikatakan bereaksi menurut reaksi. H2 tambah O2 menjadi H2O belum setara. Yang diminta tentukan reaksi pembatas, massa zat sisa, dan volume H2O dihasilkan. Untuk menjawab ini, seperti biasa kita setarakan dulu reaksinya. H2 tambah O2 menjadi H2O, wujudnya semua gas. Kita setarakan, dari penyetaraan ini kita dapatkan 2 dan di sini 2. Sehingga perbandingannya adalah 2 banding 1 banding 2. Dari sini kita hitung mol masing-masing. Mol H2 berarti gram H2 karena dikasih tahu adalah gram per mR-nya. 2 gram, mR H2 hanya 1 berarti mR 2, dapatnya 1 mol. Sedangkan H2O, oksigen, karena dikasih tahu adalah volume pada STP, tinggal kita hitung berarti 22,4 liter per 22,4 liter per mol. STP ya, sehingga dapat 1 mol. Masing-masing dapat 1 mol. Setelah dapat, kita cari yang habis seperti tadi, bagi koefisien 1 dibagi koefisiennya H2 adalah 2, dapat 0,5. Sedangkan oksigen 1 koefisien 1 dapatnya 1. Yang lebih kecil adalah H2. Maka H2-nya habis. Kita tulis ulang lagi di sini. Mula-mula
reaksi sisa. Setelah kita hitung tadi mula-mulanya adalah 1 mol, sama-sama 1 mol. Tapi yang habis adalah tadi sudah kita tentukan H2. Habis ya, berarti di sini 1 mol. Kalau di sini 1 mol sesuai perbandingan koefisien 1 untuk oksigennya 1 dikali 1 bagi 2. Ya, dapatnya setengah mol. Sekali lagi 1 dikali koefisien O2 1 dibagi 2. Sedangkan H2O-nya 1 dikali 2 bagi 2 dapatnya 1 mol. Sehingga ini habis, O2-nya sisa setengah mol, H2O-nya adalah terbentuk 1 mol. Untuk menjawab A, reaksi pembatas adalah H2. Massa zat sisa adalah O2. O2-nya sisanya berapa tadi? Setengah mol. Kalau ditarik masanya, berarti tinggal setengah dikali MR-nya. Berapa MR-nya? O2 16 dikali 2 berarti 32. Masanya berarti 16 gram sisa. Ini sisa ya. Sedangkan untuk yang C, volume H2O dihasilkan itu 1 mol. Berarti volumenya pada RTP 1 mol, RTP itu bukan 2,4 tapi 24 liter per mol. Sehingga dapat volumenya adalah 24 liter. Demikian untuk reaksi pembatas. Silahkan dipelajari ulang. Untuk selanjutnya kita masuk kepada garam hidrat. Ini yang terakhir. Garam hidrat. Apa sih garam hidrat? Ya, garam yang mengikat air. Jadi garam hidrat adalah garam yang mengikat molekul air. Nah, kalau kita beli garam dapur yang di rumah sehari-hari, ketika kita beli itu dalam keadaan kering. Ini kering ya nak. Tetapi kalau kita biarkan dalam udara terbuka, lama-kelamaan ini akan menjadi basah. Kenapa basah? Itu bukan karena NaCl-nya kemudian meleleh, tetapi karena NaCl-nya kemudian mengikat air, sehingga kemudian lama-lama dia mencair menjadi seperti larutan. Ada banyak garam hidrat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya garam Inggris, yaitu MgSO4. Ini mengikat kurang lebih 8 molekul air, sehingga dituliskan MgSO4 8H2O. Masih ingat ya, ini pakai titik ya. Atau kemudian terusi, atau kemudian tembaga sulfat, CuSO4 5H2O. Artinya 1 molekul CuSO4 mengikat 5 molekul H2O. 1 molekul MgSO4 mengikat 8 molekul H2O. Angka 5 dan 8 ini tidak sekedar diberikan, tetapi itu dari hasil perhitungan. Untuk selanjutnya kita belajar tentang garam hidrat. Garam hidrat adalah garam yang mengikat molekul air. Ya, garam yang mengikat molekul air. Kalau kita beli garam dari pasaran, biasanya garam itu dalam kondisi kering. Jadi kita tuliskan NaCl kering, dalam kondisi kering. Kenapa kemudian kalau kita biarkan lama-kelamaan dalam keadaan terbuka, dia menjadi basah? Itu bukan karena garamnya larut, bukan garamnya kemudian mencair, tetapi garamnya mengikat molekul air di udara, sehingga lama-kelamaan NaCl-nya mengikat air dan basah. Banyak sekali garam hidrat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya MgSO4 7H2O. 1 molekul MgSO4 mengikat 7 molekul air. Ini kita kenal dengan nama garam Inggris. Ya, yang digunakan untuk obat pencahar yang pengen buang air besar. Satu lagi CuSO4 5H2O. CuSO4 ini mengikat 5 molekul air. Ini kita kenal dengan nama terusi. Jadi angka 7 dan 5 tidak muncul seperti itu saja, tetapi dari perhitungan. Mari kita lihat contoh berikut. Sebagai contoh, 4,92 gram hidrat magnesium sulfat atau yang dituliskan MgSO4X H2O, dituliskan XH2O karena kita belum tahu nilai X ini berapa.
Dipanaskan sampai semua air menguap. Padatan sisa bermassa 2,4 gram. Tentukan rumus garam hidrat tersebut jika diketahui AR masing-masing Mg24, S32, O16, H sama dengan 1. Langkahnya untuk mengerjakannya, pertama kita hitung massa MgSO4. Ini kan MgSO4X H2O. Setelah dipanaskan, ini kan sisanya adalah MgSO4, sedangkan H2O-nya menguap. Tadinya ini 4,92 gram. Setelah dipanaskan, sisanya itu sudah pasti yang ini garamnya, nak. Berapa tadi di sana dikatakan? Masanya adalah sisa 2,4 gram. Sisanya yang lain yang menguap berarti H2O-nya. Berapa H2O sisanya? Tinggal kurangin 4,92 kurang 2,4 dapatnya 2,52 gram. Menentukan X sangat mudah sekali. Tinggal kita bandingkan mol MgSO4 banding mol air, itu pasti hasilnya 1 banding X. Satunya yang ini MgSO4-nya, X-nya dari sini. Sama seperti mencari rumus empiris kemarin. Berarti kita dapatkan mol MgSO4-nya adalah 2,4 gram dibagi MgSO4. Kalian hitung nanti dapatnya 120. Sedangkan mol air 2,52 dibagi dengan 18 itu 1 banding X. Ya. Hasilnya ini kita dapatkan 0,22 mol. Ini kita dapatkan sebesar 0,14 mol. Itu 1 banding X. Supaya jadi 1 kan ini bagi 0,02. Ini juga kita bagi dengan 0,02. Dapat 1 banding 7. Itulah nilai 1 banding X. Dengan kata lain, X-nya sama dengan 7. Belum selesai sama di sini karena ditanya adalah rumusnya. Maka rumusnya adalah MgSO4 7H2O. Demikian garam hidrat. Tinggal nanti kita bolak-balik saja soalnya. Selamat mempelajari.